Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syana Sadiba Zakia Handoko dengan NIM 21011119141407178 dari kelas Rekayasa Nilai A Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai ringkasan studi kasus Value Engineering pada proyek Truth Delta Facility di Sacramento, California. Yang pertama merupakan data umum dari proyek. Nama proyek ini adalah Truth Delta Facility, bertempat di Sacramento, California, dengan waktu bulan Juni tahun 2007. Pemilik proyek ini adalah Departemen Sumber Daya Air California dengan konsultan value engineering-nya adalah Strategic Value Solution Inc. atau SVS dan diketuai oleh John L. Robinson. Dapat kita lihat di sebelah kiri merupakan peta lokasi dari proyek. Lanjut, ada deskripsi proyek. Proyek ini berfokus pada alternatif untuk kanal periferal yang disusun sebagai solusi untuk memotong Sungai Delta Sacramento dan Sungai San Joaquin untuk mengirimkan air Sungai Sacramento langsung ke Delta Selatan. Alih-alih melewati Delta, proyek ini mengusulkan kanal baru melalui bagian utara Delta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengeluaran debit atau net outflow di Delta dan untuk mengurangi salinitas di lokasi ekspor di Delta Selatan dengan mengurangi intrusi air laut. Kemudian, air dengan salinitas tinggi ini dialirkan ke stasiun pompa ekspor dan mentransfer salinitas ke pengguna hilir. Hal tersebut menimbulkan kenaikan biaya perawatan. Selanjutnya ada 5 konsep umum dari proyek. Yang pertama adalah struktur baru di Hood, California untuk menarik 4.000 konflow dari Sungai Sacramento. Yang kedua, asupan baru memiliki struktur rak sampah dan layar berbentuk V. Yang ketiga, membangun stasiun pompa untuk menarik 4.000 konflows yang diperlukan. Yang keempat, air akan dikirim dari Hood, California ke Southport dari Sungai Mokelumne oleh kanal baru. Dan yang terakhir, di ujung hilir kanal adalah struktur outlet struktur. Selanjutnya ada ruang lingkup dari value engineering pada proyek kali ini. Ruang lingkup value engineering ini adalah untuk memvalidasi konsep kanal baru yang akan mengirimkan 4.000 convey-flows dari Hood, California ke Delta Tengah. Tujuan penelitiannya adalah untuk menentukan kelayakan teknis dari rencana yang diusulkan, termasuk dampak perikanan, kemudian rekomendasi garis arah yang lebih baik, memberikan kriteria yang relevan untuk desain dan konstruksi, dan yang terakhir untuk memberikan kriteria yang relevan untuk operasi. Yang kedua ada komponen proyek. Komponen dari proyek ini yang pertama ada alinyemen kanal. Alinyemen kanal ini dipilih berdasarkan kondisi geologis dan fondasi untuk konstruksi tanggul, kemudahan penggantian dan relokasi fasilitas yang ada seperti jalan dan lokasi yang diperlukan dari struktur antek dan outlet. Yang kedua ada geometri kanal dilanjutkan dengan ketinggian ambang outlet untuk meminimalkan masuknya sedimen ke dalam kanal. Kemudian ada tanggul atas berguna untuk mencegah air banjir memasuki kanal proyek dan membanjiri sekitar. Lalu selanjutnya ada intake facility. Fitur utama dari sistem intake ini adalah deflektor sampah terapung, jembatan utama dan layanan gerbang banjir, rak sampah, sekat ikan, dan kanal bypass. Dan yang selanjutnya, keenam ada struktur lain, rembesan kanal, serta yang terakhir ada saluran delta. Selanjutnya ada metodologi nilai. Studi ini menggunakan value metodologi atau metodologi nilai yang didirikan oleh SAFE International The Value Society. Standar ini menetapkan 6 fase spesifik yang dilaksanakan dalam format prakarya dengan tim multidisiplin. Value methodology atau VM berfokus pada peningkatan nilai dengan mengidentifikasi cara yang paling efisien sumber daya untuk secara andal menyelesaikan fungsi yang memenuhi harapan kinerja pelanggan. Tahapan dari metodologi nilai terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada pra-workshop, yaitu untuk meninjau dokumen terbaru tentang pengembangan proyek, dilanjutkan dengan workshop, dengan kegiatannya yaitu menganalisis rencana proyek untuk mengoptimalkan keseimbangan antara persyaratan fungsional dengan komitmen sumber daya. Dan tahapan terakhir adalah pasca workshop dengan kegiatan mempersiapkan laporan studi nilai dan berkoordinasi dengan Departemen Sumber Daya Air untuk membantu mereka membuat keputusan terkait penerimaan nilai-nilai alternatif. Yang pertama adalah penjabaran dari tahap workshop.
Jadi tahap workshop sendiri itu terdiri dari 6 fase. Yang pertama yaitu fase informasi. Kegiatannya adalah diadakan presentasi oleh tim dari Departemen Sumber Daya Air tentang tujuan, masalah, dan harapan untuk proyek. Dilanjutkan dengan fase analisis fungsi. Kegiatannya adalah menggunakan berbagai teknik analisis fungsi untuk menganalisis proyek. Lalu ada fase kreatif yang akan menghasilkan ide berdasarkan kreativitas. Dilanjutkan dengan fase evaluasi, yaitu tim memilih ide-ide dengan prestasi terbaik pada fase kreatif untuk pengembangan lebih lanjut. Kemudian di fase pengembangan, yaitu menyiapkan alternatif nilai, mengevaluasi keuntungan dan kerugian, serta membuat perbandingan biaya. Dan yang terakhir merupakan fase presentasi, yaitu alternatif nilai yang sudah didapatkan pada fase pengembangan sebelumnya itu dibuat dalam bentuk laporan. Yang kedua, hasil dari workshop. Hasil dari workshop ini ada dua. Yang pertama, melindungi ikan, yaitu pertimbangan penting dalam desain dan operasi pengalihan baru. Ini juga memiliki implikasi biaya yang signifikan. Lalu yang kedua adalah kualitas air akan ditingkatkan dengan memasukkan lebih banyak air Sungai Sacramento ke dalam delta, yang akan berdampak meningkatkan aliran air bersih dari delta dan dengan demikian mengurangi jumlah intrusi air asin dari teluk. Yang keempat ada alternatif hasil. Setelah dilakukan studi value engineering, kemudian tim desain menghasilkan beberapa alternatif hasil, antara lain yang pertama ada CF atau config flow 4, lalu CF10, CF15, CF38, CF19, DF atau divert flow 1, dan DF27. Yang pertama, deskripsi dari CF04 yaitu melakukan pengalihan saluran dari Hood ke Rawa Beaver. CF10 penjelasannya yaitu intake structure di utara Walnut Grove atau Log. Lalu CF15 yaitu memotong saluran melintasi Pulau Staten ke Semenanjung. Lalu CF38 yaitu meningkatkan kapasitas pengalihan delta cross channel. Lalu CF19 mengalihkan air di banyak lokasi. DF1 menggunakan saringan plat vertikal di sungai, dan yang terakhir DF27 menemukan struktur intake di sisi darat. Selanjutnya saya akan membahas kekurangan serta kelebihan dari masing-masing alternatif. Dapat kita lihat dalam tabel ini merupakan estimasi biaya pengeluaran dari masing-masing alternatif. Lanjut pembahasan alternatif yang pertama yaitu config flow 4. Konsep asli dari alternatif ini yaitu mengalihkan 4.000 konfiguro air dari Sungai Sacramento di Hood dan dilepaskan ke semenanjung dari Sungai Mokelum di Rawa Beaver dengan menggunakan saluran trapesium. Lalu alternatif yang ditawarkan adalah mengurangi jarak total pengangkutan dan mempersingkat saluran serta meminimalkan kehilangan air pada saluran dan biaya lingkungan, sosial maupun ekonomi. Keuntungan akan didapatkan jika menggunakan alternatif ini yaitu untuk mengurangi biaya, mengurangi dampak, serta mengurangi pesangon, dan menimbulkan beberapa kekurangan. Yang pertama, mengurangi manfaat kualitas, menghadirkan aliran ke area dengan kendala hidrologi, serta menggunakan perataan kanal periferal. Lalu untuk penambahan nilai di sini dapat kita lihat bahwa functionnya ini masih bisa di-maintain dan hasilnya itu berkurang. Yang selanjutnya adalah alternatif dari ConfigFlow 10. Konsep asli dari alternatif ini yaitu melibatkan asupan 4.000 CFS di Hood dengan mencakup beberapa komponen, yaitu ada intake structure, outlet structure, kanal tak bergaris sepanjang 12 mil, 5 gorong kotak, 5 jembatan jalan, dan delta melebar. Lalu alternatif yang ditawarkan oleh tim desain adalah sama seperti konsep aslinya, namun diberi komponen tambahan yaitu gorong-gorong kotak diperkuat melalui bagian tanggul, sebuah core bay, pintu air, beberapa pipa ke Sungai Mokelum, dan struktur saluran keluar. Keuntungan dari alternatif ini ada dua, yaitu masing-masing alternatif akan menghasilkan pengurangan biaya proyek, serta meninggalkan 4.000 CFS di Sungai Sacramento dari Hood ke Kota Log. Lalu kekurangannya adalah kemungkinan pengurangan manfaat untuk kualitas air ekspor, kemungkinan dampak publik yang lebih besar, serta kemungkinan dampak pada hidraulik kanal Kali Delta. Selanjutnya ada alternatif CF15. Konsep asli dari CF ini adalah mengalihkan 4.000 CFS di Hood lalu dibuang ke semenanjung Sungai Mokelum. Alternatif yang ditawarkan adalah mengalihkan 4.000 CFS air Sungai Sacramento untuk dipindahkan ke semenanjung Sungai Mokelum. Ukuran pengalihan sama dengan konsep aslinya.
struktur intake, dan struktur outlet. Keuntungan dari alternatif ini yaitu pertama, panjang airan lebih pendek. Hanya perlu 2 sifon, 1 jembatan jalan umum di intake, serta tidak diperlukan rak sampah. Kekurangannya adalah kualitas air berkurang, rate of well lebih mahal, sedikit keluar batas RDO, konstruksi sifon lebih sulit, penapisan di sungai lebih mahal, serta konstruksi saringan lebih sulit. Dilanjut dengan alternatif CF19, konsep aslinya yaitu sama seperti alternatif CF15 yang sebelumnya, yaitu mengalihkan 4.000 CFS di hut lalu dibuang ke Semanoid Sungai Mokdom. Alternatif yang ditawarkan pada alternatif ini yaitu menyarankan pengalihan di beberapa lokasi yang memiliki kapasitas pengalihan gabungan hingga 4.000 CFS. Keuntungan dari alternatif CF19 ini yaitu saluran angkut lebih pendek dan kecil, mengurangi pemompaan fleksibilitas pengoperasian, banyak pilihan situs pengalihan, desain standar terbukti, kemungkinan biaya keseluruhan lebih rendah, serta alternatif dapat dibangun secara bertahap. Namun menghasilkan kekurangan yaitu biaya O&M yang sedikit lebih tinggi, kemungkinan memperbesar saluran yang ada, kurang skala ekonomi, dan kemungkinan adanya backwater pada pengalihan yang ada. Selanjutnya merupakan alternatif CF38. Konsep aslinya adalah fasilitas di sisi yang ada menghubungkan Sungai Sacramento dengan delta pusat dan selatan melalui rawa Snodgrass dan sistem Sungai Mokelumne. Alternatif dari konsep aslinya yaitu melakukan perbaikan gerbang di sisi yang ada, meningkatkan kapasitas pengalihan di sisi dengan menambahkan gerbang tambahan di sisi utara fasilitas yang ada, dan memperluas saluran pengalih di sisi yang ada, serta melakukan penyediaan sistem pengumpulan ikan dan pompa kembali. Keuntungan dari alternatif ini yaitu penambahan keandalan pengalihan ke fasilitas ekspor delta, lalu menambah fleksibilitas operasi fasilitas, kemudian perbaikan alternatif tidak berdampak pada lalu lintas kapal, dan berpotensi untuk melakukan penyaringan seluruh di sisi. Lalu kekurangan yang akan ditimbulkan, yang pertama peningkatan pengalihan di sisi tidak diketahui, dan mungkin menimbulkan biaya tambahan, lalu dapat merugikan saluran hilda dan pengguna air, serta mendorong penarikan tambahan oleh pengguna hilir. Kemudian ada alternatif DF1. Konsep asli dari alternatif ini adalah meletakkan beberapa saringan plat vertikal di dalam saluran intake. Saringan akan dilengkapi dengan sistem pembersihan otomatis dan penyekat yang dapat disesuaikan. Lalu alternatif yang ditawarkan adalah meletakkan saringan sampah di Sungai Sacramento untuk menjaga ukuran plat vertikal lebih kecil dan untuk melindungi stasiun pompa dari banjir. Kemudian, fasilitas penyaringan ikan yang diusulkan akan mencakup sekitar 1.200 feet panjangnya dengan 20 feet tiap layar. Lalu keuntungan yang akan didapatkan, yang pertama, puing-puing tetap di sungai dan melewati hilir, lalu tidak diperlukan pemompaan bypass atau saluran bypass, serta tidak mengganggu ekosistem. Kekurangannya adalah biaya konstruksi lebih tinggi, cover dam yang lebih besar, dan diperlukan lebih banyak perawatan, lebih sulit mempertahankan kecepatan pendekatan seragam, serta kondisi di dalam sungai membutuhkan periode penghindaran yang lama. Selanjutnya ada alternatif DF27. Konsep asli dari alternatif ini yaitu konsep aslinya menempatkan seluruh intake di sisi sungai Tanggul. Kali ini membutuhkan tanggul yang harus direkonstruksi untuk mengikat ke tanggul yang baru. Alternatif yang ditawarkan adalah meletakkan tempat sampah dan gerbang utama di Sungai Sacramento untuk menjaga ukuran saringan vena lebih kecil dan untuk melindungi stasiun pompa dari banjir. 8 gorong-gorong kotak berukuran 10 kaki kali 10 kaki di bawah tanggul baru. Kemudian keuntungan dari alternatif ini yaitu struktur penting pada tanggul dapat terjadi dengan baik, memenuhi persyaratan State Reclamation Board, serta konsisten dengan desain garis aliran gorong-gorong kotak. Kekurangan dari alternatif ini yaitu membutuhkan persetujuan Dewan Reklamasi Negara dan Korps Insinyur seperti halnya konsep apapun. Kemudian ada beberapa keuntungan tambahan, diantaranya yaitu yang pertama, tim nilai mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah lingkungan dalam proyek seiring dengan kemajuan pengembangan proyek. Kemudian tim nilai juga mengembangkan diskusi tentang masalah ikan terkait dengan pengalihan baru di Sungai Sacramento yang akan memberikan informasi berharga kepada tim pengembangan proyek saat mereka mulai merancang. Lalu yang ketiga ada juga terkait dengan ikan. Tim nilai memberikan diskusi tentang layar ikan yang dapat membantu tim proyek dalam analisis dan keputusan mereka tentang mekanisme penyaringan. Lalu yang terakhir adalah analisis keprihatinan ikan, juga mengarah pada diskusi tentang penanganan ikan
migrasi burung. Dan yang terakhir kesimpulan dari studi ini yaitu pada penelitian tim value engineering menawarkan beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama ada meskipun penyelarasan yang diusulkan untuk fasilitas serve delta tampaknya merupakan solusi yang dapat dilakukan, itu bukanlah penyelarasan yang lebih disukai. Penjajaran ini membutuhkan pengembangan kanal baru yang sangat mahal. Ada beberapa lokasi lain di mana air sungai Sacramento dapat dialihkan yang secara substansial akan mengurangi biaya. Kemudian evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan pada pengalihan lebih banyak air di delta cross channel, yang kami percaya akan memiliki dampak bersih yang sama pada pengurangan salinitas dengan biaya yang berkurang. Lalu tim nilai mengevaluasi baik dalam saringan ikan kanal dan saringan ikan di sungai dan menyimpulkan bahwa in river memiliki beberapa keuntungan pasti untuk ikan. Tapi biayanya sangat tinggi, oleh karena itu kami merekomendasikan layar berbentuk V dalam kanal. Yang selanjutnya direkomendasikan bahwa jika ada saluran baru yang disediakan penghalang ikan untuk mencegah atau mengurangi migrasi burung. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.